Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kumpul bersama kita Bapak Sundaya, anggota Dewan DPRD Bandung Barat bersama Pak Cecep, Kepala BPJS Cabang Cimahi, dan Dr. Lia sebagai Kabid. Dan ini live, silakan buat pertanyaan, kita akan segera menjawab. Kira-kira Bapak sebagai anggota Dewan di Bandung Barat dengan 1,7 juta lebih, apa yang Bapak nilai terkait pelayanan masyarakat orang miskin, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya apa yang barusan disampaikan terkait jumlah penduduk Bandung Barat yang hari ini sudah mencapai kurang lebih di angka 1,7 juta penduduk Bandung Barat, di mana pertumbuhan penduduknya per tahunnya cukup fantastik juga. Nah, ini mungkin beberapa koordinasi perlu dibangun antara berbagai OPD termasuk dinas, baik dinas kesehatan maupun dari pihak dinas kami. Yang pertama saya soroti dari pertumbuhan penduduk yang hari ini dari Kita Mekar dari Kabupaten Bandung tahun 2007, hari ini 2022, kurang lebih di angka berapa? 15 tahunan ya? Ya. 15 tahun pertumbuhan penduduk, waktu kita pemekaran di angka 1,1 sekian juta lah. Hari ini udah 1,7, artinya naik di angka kurang lebih 600 ribuan penduduk. Ini juga berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat. Bicara kesejahteraan masyarakat, hadir BPJS yang menjamin pembiayaan terhadap orang miskin. Kira-kira Pak Cecep, sebelum ke orang miskin, ini tolong sosialisasi apa aja sih program pembiayaan, ada yang mandiri, PBPU dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Esen. Tentunya kalau kita bicara jaminan kesehatan nasional, itu adalah bagian dari strategik pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kenapa ini menjadi penting? Tentunya ini karena setiap orang punya risiko selama hidupnya, risiko kesehatan yang akan menimbulkan risiko biaya, bisa murah dan bisa juga sangat mahal. Bisa murah dan sangat mahal. Betul. Nah, kalau ini kita tidak bisa kelola dengan baik, di mana risiko yang sangat mahal tersebut menimpa seseorang, Ya. Habislah. Makanya dalam hal ini, itulah fungsi dari jaminan kesehatan nasional. Proteksi warga negara supaya dia tidak kehilangan harkat martabatnya sebagai manusia, ya, melalui proteksi finansial karena ada kemungkinan risiko sakit. Dan itulah yang disebut dengan asas gotong royong, saling menolong. Nah, kira-kira bagaimana jenis pembiayaan BPJS? Nah, sebelum saya membahas ke gotong royong, ke segmennya, kita kembalikan lagi risiko ini kita share untuk seluruh Indonesia. Nah, karena ini menjadi risiko semua penduduk Indonesia, itu adalah formalisasi konsep gotong royong melalui iuran, Pak. Melalui iuran. Konsep formalisasi gotong royong melalui iuran yang legalkan dalam bentuk undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS Kesehatan. Ada undang-undangnya Pak Dewan. Sekarang kita lihat skema dari jaminan kesehatan nasional ini secara global dapat dibagi dua. Yang pertama adalah yang menerima bantuan iuran. Dan yang kedua adalah yang bukan penerima bantuan iuran. Berarti karena ini semuanya harus membayar iuran, tapi ada golongan-golongan yang tidak mampu membayarkan iuran, makanya di segmen kepesertaan BPJS Kesehatan ada kelompok yang namanya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, di mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Ada satu lagi sebetulnya, apakah bantuan iuran hanya menjadi kewajiban dari pemerintah pusat? Bukan. Pemerintah daerah pun wajib berkontribusi. Makanya ada segmen
penerima bantuan iuran yang iurannya dibiayai oleh APBD pemerintah Oh, kabupaten. itu yang disebut dengan PBPU Pemda. Nah, itu dia. Peserta apa? Penerima Pekerja bukan penerima upah pemerintah daerah. Nah, itulah konsep penerima bantuan iuran ya yang dibiayai oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Selebihnya adalah semuanya berkontribusi. Ya. Apakah melalui berkorporasi atau katakanlah secara pribadi. Demikian Ya, Pak. Pak Cecep, pertanyaan ini mungkin juga dari masyarakat. Apakah yang disebut tadi PBI, APBD sama dengan KIS Kartu Indonesia Sehat, Pak? Semua peserta JKN KIS itu namanya peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Berarti sama. Sama semuanya, tidak ada pembedaan, tidak ada identitas lain. Semua yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional identitasnya sama. Kartu JKN KIS. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Dan ini yang penting nih pasti Pak Dewan tanya. Siapa saja nih sasarannya nih? Ya, Betul, Pak Dewan? Betul. Adalah konstituen beliau gitu loh. Betul. Ya. Gimana Pak? Kita kembalikan lagi. Kalau segmen yang penerima bantuan iuran berarti definisinya yang layak menerima bantuan. Ya. Silakan definisinya bisa mengacu kepada Permensos atau dari pemerintah kabupaten bisa menetapkan kriterianya. Ya. Tapi secara general, secara katakanlah definisi, berarti orang tersebut layak untuk dibantu, untuk layak untuk menerima bantuan. Jadi kita lebih dikonotasikan ke memang ke yang mungkin secara general ya, mungkin yang tidak mampu. Nah, kita kira seperti itulah Pak. Terus gimana dong persyaratannya dan kemana dia harus daftar? Segmen penerima bantuan iuran. Ya. Baik, ini. Untuk penerima bantuan iuran, di mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat dengan namanya segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, itu pendaftarannya melalui usulan. Dari siapa? Dari petugas-petugas dinas sosial yang ada di desa-desa, Pak. Ya. Dientrikan langsung. Nanti dinas sosial melakukan verifikasi dan itu masuk ke Pusdatin Dinas Kesehatan Sosial. Ya. Beliaulah yang memverifikasi apakah usulan dari setiap desa yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota layak tidak untuk menjadi peserta yang menerima bantuan iuran. Itu segmen yang PBI JK dengan iuran APBN. Ya. Tapi untuk yang APBD itu diserahkan langsung, silahkan Dinas Sosial melakukan verifikasi, pendataan, entah melalui katakanlah struktur OPD dari desa, kecamatan, mangga, sepadan kriteria pun silahkan saja ditentukan dari internal kabupaten kota, sepanjang katakanlah data tersebut valid dan ber-NIK aktif online. Ya. Bicara NIK ini Pak Dewan. Siap. Kira-kira iyalah kalau sudah lengkap NIK-nya ada. Betul. Terus banyak sekali masyarakat yang punya NIK-nya Pak Dewan ya. Betul. Itu gimana Pak? Nah, begini Bapak sekalian. Tadi kami juga kemarin sudah sempat berbincang-bincang. Ini masalah NIK itu bukan masalah yang sifatnya kasuistik. Tapi ini lebih ke sifatnya relatif, motivasi relatif masif. Ya. Karena itu banyak sekali NIK yang belum online. Ya. Apa nih harapan kita semua sebagai katakanlah dari kesehatan? Karena NIK adalah menjadi syarat untuk pendaftaran BPJS Kesehatan. Sebaiknya dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota atau individu mengecek apakah NIK saya sudah aktif online atau belum. Karena kalau itu tidak aktif pada saat pendaftaran, entah itu individual melalui BPJS Kesehatan ataupun secara kolektif diajukan melalui proses usulan dinsos, itu akan tertolak secara sistem. Karena dari kami pun servernya mengacu kepada server Dukcapil Kemendagri. Ya. Nah, permasalahannya belum semuanya penduduk, walaupun sudah berKTP, NIK-nya online. Ya, jadi Itu poinnya. NIK-nya online. Sebelum kita lanjutkan, mangga wargi Bandung Barat
Jika ada pertanyaan silakan. Kita akan interaktif. Ada Pak Dewan di sini, Pak Sunjaya, ada Dr. Lia, Kabid Yankes akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan Pak. Jadi kalau masyarakat yang memiliki kepesertaan BPJS Mandiri nunggak nih Pak Dewan. Iya. Kami juga orang miskin, Betul. pasti nunggak. Gimana nih Pak? Kalau sekarang udah sistemnya sudah relatif simpel Pak. Ya. Itu sekarang kita bayar, tuh makanya kita langsung aktif kan. Nah itu Pak. Jadi sekarang tinggal Bayar langsung aktif sekarang bisa ya? Pak sekarang. Itu iya. kita tinggal memastikan dulu sesegera mungkin Iya. supaya tidak nunggaknya banyak Pak. Rutin aja silakan dengan kanal-kanal pembayaran yang sudah tersedia. Iya. Nah itu yang terbaru sih kalau memang sudah punya rekening kita bisa melakukan dengan auto debit. Jadi Pak, untuk bayar langsung aktif ya kalau di 1 bulan Pak. Kalau dia nunggaknya 6 bulan, dia punya kemampuan hanya bayar 3 bulan gimana Pak? Oke. Nah opsinya silakan. Apakah dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota itu akan menjadi bagian untuk menjadi peserta PBPU Pemda kabupaten? Enggak. Oke, jadi kalau dia lebih daripada 6 bulan, Bukan begitu Pak. atau gimana nih? Mau Sebenarnya Pak? siapapun boleh katakannya, Ya. tidak ada batasan, tidak ada batasan 6 bulan. Ya. Iya. Tapi kalau memang dia yang berusaha layak untuk mendapatkan bantuan, ya bangga-bangga saja didaftarkan menjadi peserta PBPU Pemda. Iya. Oke, kalau dia tentu ini tentang jawab Pemda, mungkin Dr. Lia bisa pendalaman ini ranahnya Yankes. Silakan Dr. Lia bersama Dr. Lia. Ya, terima kasih Bapak Kadinkes. Persyaratannya mungkin tadi betul yang harus bisa datang ke Dinas Kesehatan. Warga Bandung Barat yang belum mempunyai BPJS itu bisa datang ke Dinas Kesehatan dengan membawa KTP, KK, SKTM, kemudian surat proses keterangan dari DTKS desa atau dari Dinsos, itu bisa langsung ke Dinas Kesehatan. Untuk datang mengurus kepesertaan jaminannya. Itu bisa di-cover dari mulai suami, istri, anak. Semuanya bisa di-cover dalam jaminan kesehatan penerima bantuan iuran APBD yang mana dananya tadi didanai dari APBD Kabupaten Bandung Barat. Yang PBI itu ya? Ya, yang PBI itu Pak Dewan. Jadi begini mungkin tadi saya ini yang perlu kami sampaikan. Dari dampak COVID-19, realita di lapangan hari ini termasuk ke BPJS, ke Pak Cecep ya. Ini kan hari ini memang di desa juga ada dengan program SIK-NG-nya nih, pendataan kan, pendataan. Jadi hasil dampak dari COVID ini ada orang yang asalnya kaya jadi miskin kan begitu. Sehingga awalnya dia adalah BPJS Mandiri, tapi terkena dampak COVID, akhirnya kan dia menjadi miskin untuk bayar BPJS saja nggak mampu. Nah ini yang realita di lapangan dok seperti Betul. itu kan gitu. Sehingga mungkin program PBI ini ya, karena tadi Pak Cecep sampaikan memang betul bahwa kesehatan ini, jaminan kesehatan sebenarnya kalau kita bicara masalah undang-undang, itu adalah tanggung jawab negara loh. Ya, lihat Undang-Undang Dasar 45 di sana. Cuman kondisi negara akhirnya yang tadi kita subsidi silang lah kan. Sebenarnya kan pendidikan, kesehatan kalau kita baca tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 yang tertuang dalam alinea keempat mungkin di pembukaan jelas bahwa ini adalah tanggung jawab negara. Nah, negara di sini dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah kan begitu. Kita bagian daripada penyelenggaraan negara ini. Nah, kami juga di Dewan artinya yang sering setiap saat, Dok, masyarakat mengeluh kepada kita datang, kan kemarin kamu mampu ya, kondisi kena COVID, akhirnya ini bangkrut, jadi miskin ini yang realita nih dok. Udah di rumah sakit, ya, pulang. Ya. Udah di rumah sakit, mau pulang, nggak punya uang lah, ini yang menjadi permasalahan, nah, seperti itu kan gitu. Baik, terima kasih Pak Dewan. Kembali kepada Pak Cecep. Kira-kira Pak, kalau ada masyarakat seluruh Bandung Barat, salah satunya misalnya ada yang kondisi darurat, membutuhkan BPJS untuk biaya pengobatan ke rumah sakit. Apakah bisa aktif dalam 1 hari? Nah, itulah Pak. Kenapa kita harus mendorong yang namanya universal health coverage? Oh, universal health coverage artinya apa itu Pak? Artinya cakupan peserta JKNKIS di kabupaten kota tersebut sekurang-kurangnya 98%. Apa sih manfaatnya universal health coverage ini? Manfaatnya, begitu ada warga Kabupaten Bandung Barat
yang tiba-tiba sakit dalam kondisi mampu tapi belum terdaftar itu bisa langsung aktif.